Bab 761 hanya mengirim satu junior. Kalau tidak, bagaimana keluarga Tang ini bisa berada di antara keluarga bangsawan? Pak Tua Tang tersenyum dan berkata, Yun Feng, mengapa kamu begitu sopan? Ayahmu dan aku adalah kawan dekat saat itu. Dia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Tidak bisakah aku datang untuk memberi selamat padanya? Hendy, bawakan aku hadiah untuk Lao Xiao. Keluarkan. Ya. Hendy Tang buru-buru menyerahkan hadiah yang disiapkan oleh Tuan Tang kepada Xiao Yunfeng, yang buru-buru berterima kasih padanya dan melanjutkan. Itu adalah lukisan pemandangan, setidaknya bernilai beberapa ratus ribu, dan dianggap bahwa Tuan Tang memiliki hati. Xiao Yunfeng buru-buru menyerahkan hadiah itu kepada putranya, dan kemudian secara pribadi membantu Tang Kaola. Kemudian, lelaki tua dari keluarga Qin tiba dengan bantuan Qin Qiong dan seorang gadis muda. Meskipun lelaki tua dari keluarga Qin tampak seperti berusia 80-an, dia tinggi dan tinggi. Meskipun punggungnya sedikit bungkuk, matanya tajam. Ketika dia tampak muda, dia pasti pria yang luar biasa. Xiao Yunfeng buru-buru melangkah maju dan menyapanya dengan hormat, Penatua Qin, Anda juga di sini. Wajah Tuan Qin agak dingin, tetapi dia memandang Xiao Yunfeng dengan senyum tipis dan berkata, berdasarkan hubungan saya dengan Lao Xiao, dia akan melewati hari ulang tahunnya, tidak bisakah saya datang? Qionger, bawakan hadiahnya. Qin Qiong segera menawarkan hadiah, yang merupakan sepotong porselen biru dan putih yuan. Xiao Yunfeng melanjutkan dengan rasa terima kasih. Xiao Longxuan juga dengan hangat menyambut lelaki tua Qin, tetapi ketika matanya dan mata Qin Qiong lewat, ada kilatan keanehan. 4 keluarga bangsawan besar, para tetua dari 2 keluarga besar, semua datang untuk merayakan ulang tahun Nyonya Xiao dan memberi mereka hadiah berharga. Ini cukup untuk menunjukkan pengaruh Nyonya Xiao. Namun, semua tamu memperhatikan hal yang aneh, yaitu, 4 keluarga besar di ibu kota, keluarga Qin dan keluarga Tang, keduanya membawa junior mereka untuk memberi selamat kepada Nyonya Xiao, tetapi hanya satu dari keluarga Roslong tidak terlihat. Orang-orang. Belum lagi lelaki tua dari keluarga Long, bahkan tidak ada junior dari keluarga Long. Ketika semua tamu menganggap ini aneh, mereka semua berbisik, mengapa keluarga Panjang tidak mengirim seseorang untuk memberi selamat kepada Nyonya Xiao? Mungkin belum. Seseorang berkata, tidak mungkin. Perayaan ulang tahun akan segera dimulai. Jika keluarga Panjang tidak datang lagi, itu tidak akan datang lagi. Ada juga kemanusiaan. Xiao Yunfeng juga memperhatikan bahwa lelaki tua dari keluarga Qin dan Tang datang sendiri, tetapi dia tidak melihat keluarga Long sendirian untuk memberi selamat kepadanya. Matanya berubah dingin. Perayaan ulang tahun dimulai, lelaki tua dari keluarga Xiao berjalan perlahan dengan bantuan cucu perempuannya yang berharga, Xiao Yifan dan para pelayannya. Ketika lelaki tua dari keluarga Xiao keluar, itu segera menyebabkan keributan. Orang tua dari keluarga Xiao tersenyum dan melambai kepada para tamu yang datang untuk merayakan ulang tahunnya. Setelah itu, dia langsung pergi ke Tuan Tua Qin dan Pak Tua Tang, meraih tangan kedua lelaki tua itu dengan kedua tangan, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, Saudara Tang, terima kasih masih mengingat saya, saudara tua ini. Sial, apa yang kita bicarakan dalam hubungan ini? Haha, Lao Xiao, kita semua sudah tua. Kita tidak akan hidup selama beberapa tahun. Jika kita tidak melihatmu lagi, kita akan dikubur di dalam tanah. Tuan Qin dan Tuan Tang bercanda. Pak Tua Xiao juga tersenyum sedikit. Ketiga lelaki tua ini, berkumpul, ini benar-benar hal yang sangat mengejutkan. Lagi pula, dari 4 keluarga besar di ibu kota, keluarga manapun, yang menginjak kaki mereka, dapat membuat ibu kota bergetar 3 kali. Sekarang, dengan para patriark tua dari 3 keluarga bangsawan berkumpul, kekuatan yang mengejutkan seperti itu secara alami tidak dapat dijelaskan. Ketiga lelaki tua itu berbicara dan tertawa. Pria tua Qin tiba-tiba menggerakkan matanya dan berkata, Hah? Mengapa naga tua itu tidak datang? Ketika Tuan Qin menyebut Lao Long, kepala lama keluarga Long, ekspresi Tuan Xiao berubah. Iya, begitu dia keluar, dia tidak melihat Tuan Long, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa keluarga Long tidak ingin mengucapkan selamat ulang tahun padanya.
Pada saat ini, lelaki tua Qin menyebutkan ini, yang membuat hatinya sangat tidak nyaman. Orang tua Tang berkata dengan senyum penuh arti, Lao Long selalu menjadi pria yang terpencil dan misterius. Jika dia tidak datang, dia tidak akan datang. Mari kita minum-minum hari ini. Pak Tua Xiao juga tersenyum dan berkata, dua saudara, aku sakit di sekujur tubuh, tapi aku tidak bisa meminumnya. Nikmati saja dirimu sendiri. Itu tidak bisa dilakukan. Kami di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda. Jika Anda tidak meminumnya, apa gunanya? Desak Tuan Tang. Pak Tua Xiao tersenyum masam, lalu mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, lalu minum beberapa gelas lagi. Tiga orang tua, seperti tiga teman lama, berbicara dan tertawa di sana, dan yang lain hanya bisa diam. Sebab, menghadapi ketiga lelaki tua ini, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Tepat ketika ketiga lelaki tua itu berbicara dan tertawa, seorang pelayan di luar pintu melaporkan dengan keras, keluarga Panjang telah datang untuk merayakan ulang tahun lelaki tua itu dan mengirim hadiah. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua melihat ke arah gerbang. Keluarga Panjang masih di sini. Ketika Nyonya Xiao mendengar bahwa keluarga Long telah tiba, ada juga sedikit keceriaan di sudut mulutnya, dan dia tahu bahwa keluarga Long tidak akan kehilangan muka terhadap lelaki tua ini. Pak Tua Qin dan Pak Tua Tang saling memandang, dan keduanya menunjukkan sedikit keraguan yang gelap dan tidak jelas. Mereka secara alami tahu bahwa keluarga Long dan keluarga Xiao tidak berurusan satu sama lain, tetapi mereka tidak menyangka bahwa keluarga Long benar-benar datang untuk merayakan ulang tahun mereka. Di tengah semua perhatian, orang yang mengucapkan selamat ulang tahun keluarga Long masuk. Hanya dua orang. Ketika semua orang melihat mereka berdua, ada ekspresi aneh di wajah mereka. Bahkan lelaki tua Xiao dan keluarga Xiao tampak jelek. Tuan Qin dan Tuan Tang saling memandang, dan senyum penuh arti muncul di sudut mulut mereka. Karena, orang yang datang untuk merayakan ulang tahun keluarga Panjang sebenarnya adalah Rose Long dan pelayan keluarga Panjang, Paman Fu. Artinya, keluarga Long juga mengirim seorang junior untuk merayakan ulang tahun Tuan Xiao, dan dia masih seorang gadis junior. Ini membuat wajah semua orang sangat aneh, dan bahkan lelaki tua Xiao sendiri memiliki sedikit kemarahan di hatinya. Xiao Yunfeng juga memiliki ekspresi suram. Dikatakan bahwa lelaki tua Xiao telah melewati hari ulang tahunnya, dengan levelnya, bahkan jika lelaki tua dari keluarga Panjang tidak datang secara langsung, dia harus mengirim patriark, kan? Anda mengirim junior sekarang, atau seorang gadis, ada apa? Bukankah ini menjadi menjijikkan? Begitu Rose Long masuk, dia merasakan mata semua orang yang rumit, dia tidak peduli, tetapi ke arah Tuan Xiao, dia berkata dengan keras, Junior Rose Long, atas nama keluarga Long, mengucapkan selamat kepada kakek Xiao. Pada hari ulang tahunnya, dan mengucapkan selamat kepada para tetua Tuan Xiao. Hidup berusia 100 tahun, dan umur panjang lebih dari Nanshan. Rose Long mengenakan gaun panjang, yang indah dan mengharukan, banyak pria di tempat kejadian hampir dibawa pergi olehnya. Tuan Xiao sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia berkata dengan acuh tak acuh di permukaan, gadis naga, aku telah menerima pikiranmu, tetapi, ayahmu hantu tua itu, kenapa kamu tidak datang? Bab 762 masuk. Melaporkan kepada kakek Xiao, tubuh kakekku sedang sakit dan dia tidak bisa keluar untuk berjalan, jadi aku meminta cucuku datang untuk memberimu ucapan selamat ulang tahun, kata Rose Long. Oh. Tuan Xiao mengangguk penuh arti, tidak ada kata-kata lagi, tetapi hatinya menjadi dingin. Keluarga Long benar-benar tidak menganggap diri mereka serius. Wajah Xiao Yunfeng dingin, dan dia tidak maju untuk menyapa Xiao Long Xuan berjalan keluar dan tersenyum pada Rose Long, Nona Long, silakan duduk. Oke terima kasih. Rose Long tersenyum ringan, menatap Xiao Yunfeng dalam-dalam, dan duduk di kursi depan di aula. Meskipun dia hanya seorang junior, dia mewakili keluarga Long, jadi posisinya cukup tinggi. Perayaan ulang tahun Tuan Xiao dimulai, terutama keturunan keluarga Xiao dan beberapa kerabat dan junior, mengucapkan selamat ulang tahun Tuan Xiao. Pertama, Xiao Yunfeng memimpin anak-anak generasi kedua dan berlutut untuk memberi selamat kepada Tuan Xiao pada hari ulang tahunnya. Kemudian,
Xiao Longxuan memimpin 3 generasi anak-anak dan berlutut untuk memberi selamat kepada Tuan Xiao pada hari ulang tahunnya. Lalu, ada kerabat lain dari keluarga Xiao. Secara keseluruhan, perayaan ulang tahun ini sangat besar dan spektakuler. Untuk menyenangkan lelaki tua itu, mereka juga menawarkan hadiah yang disiapkan dengan hati-hati. Bahkan Xiao Yifan menyiapkan tanaman ginseng yang berumur hampir 100 tahun. Tuan Xiao duduk di peron tinggi dengan senyum di wajahnya, tampak bangga dengan angin musim semi. Pak Tua Qin dan Pak Tua Tang saling memandang dengan senyum penuh arti. Roslong sedang duduk di kursi, dan Fu Bo, karena dia adalah seorang pelayan, tidak memiliki kursi, tetapi berdiri di belakangnya. Hati Roslong bingung, biasanya, dia seharusnya datang, mengapa dia belum datang? Bukankah dia berencana untuk melakukan sesuatu pada hari ulang tahun Tuan Xiao? Dia, yang Roslong bergumam di dalam hatinya secara alami tidak lain adalah Jack Ma. Dia telah memberitahu Jack Ma sebelumnya bahwa hari ini adalah pesta ulang tahun untuk Tuan Xiao. Sebagai seorang cucu, dia harus mengucapkan selamat kepada kakeknya, kan? Namun, generasi muda dari keluarga Xiao harus merayakan ulang tahun lelaki tua itu, dan Jack Ma tidak terlihat, yang membuat Roslong diam-diam bingung dan cemas. Sejujurnya, alasan mengapa dia datang untuk merayakan ulang tahun Tuan Long bukan karena ketulusan, tetapi untuk melihat apakah Jack Ma melakukan sesuatu. Tepat ketika generasi muda keluarga Xiao memberi selamat kepada lelaki tua itu di hari ulang tahunnya, seorang pelayan bergegas masuk dan berteriak, "Laporkan." Ada apa? Xiao Yunfeng menatap pelayan itu dan bertanya dengan suara yang dalam. Tuan, ada seorang pemuda di luar pintu yang akan datang untuk merayakan ulang tahun lelaki tua itu. Kata pelayan itu dengan keras. Mendengar ini, wajah Xiao Yunfeng tenggelam, dan dia berkata, apakah dia punya undangan? Jika tidak ada undangan, biarkan dia pergi. Pelayan itu berkata, dia bilang dia tidak punya undangan, tetapi dia mengatakan bahwa selama kamu mendengar namanya, kamu pasti akan membiarkannya masuk untuk merayakan ulang tahun lelaki tua itu. Dia bilang siapa namanya? Xiao Yunfeng samar-samar memiliki firasat buruk. Roslong juga mendengar kata-kata pria ini, matanya yang indah bersinar terang, dan jantungnya tidak bisa menahan untuk tidak berdetak dengan cepat. Dia sudah tahu siapa pemuda ini datang untuk merayakan ulang tahunnya. Pelayan itu berkata, dia bilang namanya Jack Ma. Ketika Roslong mendengar nama itu, jantungnya berdetak kencang, dia benar-benar datang. Ekspresi antisipasi melintas di matanya, dan dia tahu bahwa dia tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu baik. Darahnya langsung mendidih, dia ingin melihat apa yang akan dilakukan pria ini. Dia menantikan pertunjukan yang bagus. Tubuh Xiao Yunfeng tiba-tiba bergetar ketika dia mendengar kata-kata pelayan itu, dan wajahnya sangat muram. Xiao Longxuan berdiri di belakang ayahnya, dan wajahnya berubah ketika dia mendengar Jack Ma datang untuk merayakan ulang tahun kakeknya. Dia juga tidak menyangka bahwa Jack Ma akan datang ke kakeknya saat ini untuk mengucapkan selamat padanya. Xiao Yunfeng berteriak dengan suara yang dalam, biarkan dia keluar. Ya, pelayan itu baru saja akan turun, tetapi Xiao Longxuan tiba-tiba berkata, tunggu. Pelayan itu mendengar bahwa tuan muda kedua tiba-tiba menghentikannya, dan memandang Xiao Longxuan dengan ekspresi bingung, bertanya-tanya apa yang dipesan Xiao Longxuan. Xiao Yunfeng juga memandang Xiao Longxuan dengan heran, ekspresi Xiao Longxuan berubah, dan dia berkata kepada Xiao Yunfeng, ayah, karena anak itu ada di sini untuk merayakan ulang tahun kakek, mengapa tidak membiarkannya masuk? Longxuan, kamu bingung. Anak itu biadab, anak terlantar. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia datang untuk merayakan ulang tahun kakekmu? Selain itu, saat ini, kerumunan itu penuh dengan teman. Jika orang biadab itu datang untuk merayakannya ulang tahun kakekmu, bukankah kita akan kehilangan kita semua? Wajah Xiao Yunfeng berkata dengan sungguh-sungguh, jadi, pasti tidak bisa membiarkannya masuk. Dia harus diusir. Iya, pria itu menjawab dan bergegas pergi. Xiao Longxuan menghela nafas tanpa daya. Roslong hanya bisa mencibir ketika dia mendengar Xiao Yunfeng berkata bahwa Jack Ma akan diusir.
Xiao Yunfeng hendak mengumumkan dimulainya pesta ulang tahun setelah generasi muda keluarga Xiao akan mengumumkan dimulainya pesta ulang tahun. Tepat ketika dia akan mengumumkan dimulainya pesta ulang tahun, dia mendengar beberapa suara teredam. Suara, bang, 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 dan beberapa sosok terbang langsung masuk, menghantam lantai aula. Dan orang-orang yang jatuh ke tanah mengenakan pakaian penjaga keluarga Xiao. Adegan ini mengejutkan semua anggota keluarga Xiao dan tamu. Penjaga keluarga Xiao ini, pada pandangan pertama, dipukuli. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani memukul seseorang pada hari ulang tahun lelaki tua keluarga Xiao? Wajah tua lelaki tua keluarga Xiao langsung berubah suram. Seseorang benar-benar memukul penjaga keluarga Xiao di pesta ulang tahunnya. Ini jelas merupakan tamparan di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Keluarga Xiao yang lain bahkan lebih marah, sudah ada beberapa junior, dan mereka memarahi, omong kosong yang mana, berani lancang dalam keluarga Xiao. Wajah Xiao Yunfeng bahkan lebih suram, dan dia tidak tahu siapa yang berani begitu lancang dalam keluarga Xiao, dan bahkan pada jamuan ulang tahun wanita tua keluarga Xiao. Ketika Roslong melihat penjaga keluarga Xiao yang dipukuli, ada sedikit keceriaan di wajah mereka yang cantik dan bergerak. Jelas, dia sudah tahu siapa yang memukuli penjaga keluarga Xiao ini. Mulut Qin Qiong juga menunjukkan senyum main-main dan ringan, karena dia juga menebak siapa yang memukul. Tepat ketika seluruh ruangan terkejut, sesosok perlahan berjalan ke aula dan muncul di depan semua orang. Ketika semua orang melihat sosok ini, mereka semua menunjukkan keterkejutan dan keraguan di wajah mereka. Pria muda ini tingginya sekitar 1,78 meter, dengan tubuh kurus dan mata yang indah, tetapi dia mengenakan pakaian biasa dan memegang kotak hadiah di tangannya, yang sepertinya akan datang untuk merayakan ulang tahunnya. Namun, di belakangnya, beberapa penjaga keluarga Xiao mengikuti dari dekat, menatapnya dengan waspada, seolah melihat musuh. Dan para penjaga yang dipukuli ke aula menatap dengan marah. Melihat pemuda itu, dia berteriak, itu yang dia kalahkan. Para tamu bingung. Karena pemuda ini ada di sini untuk merayakan ulang tahunnya, mengapa dia memukuli penjaga keluarga Xiao? Bab 763 Tampar Wajah Xiao Yunfeng. Ketika Roslong melihat pemuda ini, jantungnya hampir melompat karena kegembiraan, dia hampir berdiri dan menyapa pemuda itu, tetapi dia akhirnya mengendalikan dirinya sendiri. Pemuda ini adalah Jack Ma. Meskipun Xiao Yunfeng tidak melihat Jack Ma dengan matanya sendiri, dia telah melihat fotonya. Ketika dia melihat Jack Ma, wajahnya juga suram dan menakutkan. Dia tidak menyangka bahwa dia meminta pelayannya untuk mengusir anak ini, tetapi anak ini benar-benar masuk. Pada saat yang sama, Xiao Longxuan juga mengenali Jack Ma, dan wajahnya juga sangat jelek. Qin Qiong, putra tertua dari keluarga Qin, melihat Jack Ma, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia meletakkan telinganya di telinga lelaki tua Qin dan mengatakan sesuatu, dan lelaki tua Qin menunjukkan senyum yang tak terduga, perlahan mengangguk. Ketika Hendy Tang melihat bahwa itu adalah Jack Ma, seringai muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia meletakkan telinganya di telinga kakeknya dan mengucapkan sepatah kata pun, lelaki tua Tang juga tersenyum penuh arti, dan sepertinya berkata dengan nada rendah. Suara, ada pertunjukan yang bagus. Lihat. Tuan Xiao, yang sedang duduk di peron tinggi, juga melihat Jack Ma. Namun, ketika dia melihat Jack Ma, dia tercengang. Dia hanya lesu sesaat, dan hampir berdiri karena kegembiraan, dan berteriak, Yuntian. Tepat sekali. Penampilan Jack Ma saat ini sangat mirip dengan Xiao Yuntian, yang membuat Tuan Xiao memikirkan putranya Xiao Yuntian. Karena itu, lelaki tua dari keluarga Xiao hampir berdiri dengan gembira dan memanggil nama putranya yang paling bangga. Namun, dia tahu bahwa pemuda di depannya bukanlah Xiao Yuntian, dia seharusnya cucunya dengan keterampilan medis yang luar biasa. Orang yang paling terkejut melihat Jack Ma adalah Xiao Yifan yang berdiri di samping Tuan Xiao. Dia berpikir dalam hati, bukankah pemuda ini adalah dokter ahli Ma yang dia temui di pesawat kemarin? Mengapa dia datang untuk memberi selamat kepada kakek? Xiao Yifan hampir memanggil nama Jack Ma karena kegembiraan, tapi dia akhirnya menahan diri. Anjing, siapa kamu? Berani memukul seseorang di rumah Xiao,
datang ke sini dan kalahkan dia. Lumpuh, tidak pemalu, berani lancang dalam keluarga Xiao, benar-benar lelah dan bengkok. Bunuh dia. Anggota keluarga Xiao yang lebih muda tidak mengenal Jack Ma, jadi tentu saja mereka menunjuk hidung Jack Ma dan mengutuk. Jack Ma memasuki aula, berdiri dalam posisi, melirik orang-orang di aula, dan kemudian melirik orang-orang yang mengutuknya, menunjukkan jejak penghinaan, dan akhirnya, matanya tertuju pada wajah Tuan Xiao. Mata keruh Tuan Xiao langsung terkunci pada Jack Ma. Dan mata Jack Ma juga menatapnya, tidak takut sama sekali. Jack Ma tahu bahwa lelaki tua di depannya yang duduk di platform tinggi dan mengenakan bunga berwarna-warni adalah kakeknya. Ada rasa dingin di matanya. Hatinya dipenuhi dengan kebencian yang tak terbatas. Orang tua inilah yang memerintahkan pengusiran ibunya dan membiarkan ibunya mati di es dan salju. Dia akhirnya bertemu musuh yang membunuh ibunya, dan musuh ini adalah kakeknya. Jack Ma, siapa yang memintamu untuk datang? Keluarga Xiao kami tidak menyambutmu. Keluar. Xiao Yunfeng memelototi Jack Ma dan berteriak. Jack Ma menatap Xiao Yunfeng, matanya berkedip dengan cahaya dingin, dan Xiao Yunfeng gemetar saat melihat mata Jack Ma. Mata Jack Ma begitu menakutkan, seperti mata dewa kematian dari neraka. Jack Ma, kamu hanyalah putra terlantar dari keluarga Xiao, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk merayakan ulang tahun Tuan Xiao? Tiba-tiba, Qin Qiong juga berdiri, menatap Jack Ma, dan berkata dengan dingin. Begitu Qin Qiong mengucapkan kata-kata ini, penonton langsung meledak. Apa? Pemuda ini, apakah dia putra terlantar dari keluarga Xiao? Kapan keluarga Xiao memiliki anak terlantar seperti itu? Semua orang berbisik dan berbisik terus-menerus, dan mereka semua terkejut dengan berita ledakan yang dikatakan Qin Qiong. Ketika Xiao Longxuan mendengar Qin Qiong tiba-tiba mengatakan rahasia ini, wajahnya sedikit tenggelam, dan dia menatapnya dalam-dalam. Dia tahu bahwa Qin Qiong melakukan ini dengan sengaja. Roslong menatap Qin Qiong dalam-dalam, dan sedikit rasa jijik dan jijik melintas di matanya yang indah. Jack Ma juga melihat Qin Qiong dalam-dalam. Orang yang paling terkejut adalah Xiao Yifan. Dia bertemu Jack Ma kemarin. Dia hanya tahu bahwa nama keluarga pemuda ini adalah Ye, dan keterampilan medisnya sangat tinggi. Mengapa dia tiba-tiba menjadi putra terlantar dari keluarga Xiao? Qin Qiong kemudian menatap Xiao Yunfeng dan berkata, Paman Xiao, saya masih mendengarkan desas-desus tentang rahasia ini. Saya tidak tahu apakah itu akurat. Saya ingin meminta Paman Xiao untuk mengoreksi saya. Wajah Xiao Yunfeng suram dan menakutkan, dia mendengus dingin, saya tidak tahu dari mana anak ini berasal, bagaimana mungkin ada anak seperti itu di keluarga Xiao saya. Bajingan. Xiao Yunfeng bahkan mencela Jack Ma sebagai ras liar di tempat. Ketika Jack Ma mendengar Xiao Yunfeng mengatakan bahwa dia adalah ras liar, wajahnya langsung berubah dingin hingga batasnya. Tiba-tiba, tubuhnya menghilang di tempat seperti bayangan. Kemudian, terjebak. Suara renyah dan menyenangkan tiba-tiba terdengar, dan wajah tua Xiao Yunfeng ditampar dengan keras. Adegan ini sekali lagi mengejutkan semua orang di tempat kejadian menjadi bodoh. Pemuda itu, dia benar-benar mengambil tindakan dan menamparkan kepala keluarga Xiao. Apalagi skillnya sangat cepat. Para tamu yang hadir menunjukkan ekspresi rumit di wajah mereka setelah terkejut. Ada yang marah, ada yang menyombongkan diri. Setelah melihat Jack Ma menamparkan wajah Xiao Yunfeng, Roslong merasa lega di hatinya dan berseru, mendominasi. Setelah Xiao Yunfeng ditampar, dia tetap di sana seperti orang bodoh. Dia tidak menyangka bocah brengsek ini berani menamparkan dirinya sendiri dan membuat dirinya dipermalukan di depan begitu banyak VIP. Jack Ma menatapnya dengan mata dingin, dan berkata-kata demi kata, jika kamu menghinaku lagi, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kamu bajingan, sialan, Penatua Song, bunuh dia. Xiao Yunfeng meraung marah. Dia sudah mengabaikan tamu yang hadir, dia hanya ingin membunuh bajingan ini. Begitu Xiao Yunfeng selesai berbicara, dia melihat seorang lelaki tua tiba-tiba melangkah keluar dari kerumunan. Pria tua itu tampak berusia 60-an, dengan rambut beruban dan wajah kemerahan. Orang ini adalah pengawal Xiao Yunfeng, Song Lao. Kungfu Song Lao kuat,
dan nafas tubuhnya saja bisa menindas orang, dan dia tidak bisa bernafas dengan baik. Song Lao menatap Jack Ma dengan tatapan tegas, dan berteriak, "Nak! Kau gila! Berlututlah, dan aku akan mengampunimu. Biarkan aku berlutut. Kamu juga pantas mendapatkannya." Jack Ma mencibir. "Kalau begitu pergilah untuk mati." Wajah Song Lao tenggelam, dan dia akan membunuh pemuda sombong di depannya dengan tamparan. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba berteriak, "Berhenti!" Lagu lama berhenti tiba-tiba, karena teriakan keras ini berasal dari Tuan Tua Xiao sendiri. Bab 764 Apakah Anda ingin pulang? Song Lao menghentikan tangannya dan menatap Xiao Laozi yang duduk di platform tinggi dengan terkejut. Orang tua Xiao berkata, "Lao Song, kamu turun. Anak ini memang cucuku." Wah! Kata-kata Tuan Xiao sekali lagi meledakkan hadirin. Tuan Xiao benar-benar mengakui bahwa Jack Ma adalah cucunya. Ada ekspresi terkejut di wajah semua orang. Xiao Yifan juga terkejut dan hampir berteriak, "Dokter jenius Ma ini sebenarnya adalah cucu dari kakek. Apakah itu saudaranya? Meskipun itu sepupu." Ketika Jack Ma mendengar Pak Tua Xiao mengakui bahwa dia adalah cucunya, senyum menghina muncul di sudut mulutnya. Dia tidak peduli dengan identitas ini. Dia bersumpah sejak lama bahwa dia tidak akan pernah mati bersama keluarga yang membunuh ibunya. Bahkan jika lelaki tua itu mengakui bahwa dia adalah cucunya dan mengakui bahwa dia adalah keluarga Xiao, lalu bagaimana? Ketika Xiao Yunfeng mendengar lelaki tua itu mengakui bahwa Jack Ma adalah cucunya, wajahnya sangat jelek. Dia menatap ayahnya dan berkata dengan bibir gemetar, "Ayah, kamu tidak bisa." Xiao Longxuan juga memiliki ekspresi aneh, dan dia tidak pernah menyangka kakeknya akan mengakui identitas Jack Ma di depan umum. Pria tua Xiao tidak memandang putranya, tetapi berkata kepada Xiao Yifan, "Cucu yang baik, bantu aku turun." "Oke, kakek." Xiao Yifan dengan patuh membantu Tuan Xiao menuruni platform tinggi. Dengan bantuan Xiao Yifan, Tuan Xiao berjalan perlahan ke arah Jack Ma. Jack Ma masih berdiri di sana, wajahnya tenang. Tuan Xiao berjalan di depan Jack Ma dan berhenti. Dia memandang Jack Ma dan bergumam, "Kamu dan ayahmu sangat mirip." Wajah Jack Ma tenang dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. "Bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini?" Nyonya Xiao memandang Jack Ma, yang tampaknya orang tua yang baik hati, dan bertanya. Jack Ma masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Xiao Yifan berdiri di samping, menatap kosong ke arah Jack Ma, matanya yang indah penuh dengan keraguan dan pertanyaan. "Ayah, anak ini adalah putra keluarga Xiao yang jahat dan terlantar, mengapa kamu harus berbicara dengannya?" Ketika Xiao Yunfeng melihat ayahnya, dia bertanya kepada Jack Ma dengan dingin, wajahnya suram dan menakutkan, dia buru-buru melangkah maju dan berkata. Tuan Xiao buru-buru berteriak padanya, "Kembalilah. Ayah. Aku bilang, mundur." Xiao Yunfeng menggertakkan giginya, melirik Jack Ma dengan ganas, dan kemudian matanya mundur dengan muram. Orang tua Xiao memandang Jack Ma dengan mata mendung dan berkata, "Anakku, aku mendengar bahwa kamu telah memperoleh keterampilan medis dan kungfu yang luar biasa. Aku sangat senang. Apakah kamu ingin mengenali kakekku dan kembali ke keluarga?" Ledakan. Kata-kata Pak Tua Xiao menghantam kepala semua orang seperti guntur lagi. Tuan Xiao sebenarnya ingin membiarkan anak terlantar ini pulang. Ketika Xiao Yunfeng mendengar kata-kata itu, wajahnya menjadi sangat suram. Xiao Longxuan juga memiliki ekspresi jelek. Keluarga Xiao yang lain terlihat lebih jelek. Tanpa diduga, setelah lelaki tua Xiao mengucapkan kata-kata ini, senyum pahit dan menghina muncul di mulut Jack Ma. Senyum ini hanya sesaat, dan wajahnya langsung berubah muram. "Tuan Xiao, saat kamu mengusir ibuku dan aku dari keluarga, aku tidak lagi memiliki nama keluarga Xiao. Ketika kamu memaksa ibuku mati di es dan salju, kita ditakdirkan untuk tidak pernah mati." Jack Ma menatap lelaki tua Xiao dan berkata. Setiap kata dari Jack Ma seperti bom, menghantam wajah Tuan Xiao. Ketika Pak Tua Xiao mendengar kata-kata itu, ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Ketika Xiao Yifan mendengar ini, wajahnya penuh keraguan. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah Ibu Ma Senyi dikeluarkan dari keluarga Xiao oleh keluarga Xiao?
Lalu dia mati di es dan salju. Tuan Xiao, saya sedang memikirkan hubungan darah Anda dan demi kakek saya. Saya akan memberi Anda hadiah. Saya harap Anda dapat menerimanya dengan senyuman. Setelah mengatakan itu, Jack Ma meletakkan hadiah di tangannya di tanah di depan Tuan Xiao. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Mata Xiao Yunfeng suram, dan dia berteriak, "Benih liar, berani begitu lancang, dan masih ingin pergi. Bawa dia turun untukku." Xiao Yunfeng memerintahkan untuk minum, dan Tuan Xiao buru-buru berteriak, "Berhenti. Lepaskan dia." Kata-kata Tuan Tua Xiao seperti dekret kekaisaran, tidak ada yang berani menentangnya begitu dia berbicara. Di depan mata semua orang, Jack Ma baru saja pergi. Tuan Xiao melihat kotak hadiah di tanah dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia berkata kepada Xiao Yifan, "Xiao Fan, buka kotak hadiah, aku ingin melihat cucu ini, hadiah apa yang dia berikan padaku." "Ayah, jangan pisahkan." Xiao Yunfeng segera berdiri dan berkata, "Anak ini baru saja menyatakan perang dengan keluarga Xiaoku. Hadiahnya pasti sesuatu yang mempermalukan usia tuamu." Setelah semua orang selesai menonton drama itu, mereka semua kagum dan penasaran dengan hadiah yang diberikan Jack Ma. Pak Tua Xiao tenang, dan berkata, "Robeklah." "Ya." Xiao Yifan dengan cepat membuka hadiah Jack Ma. Ketika semua orang melihat hadiah itu, mereka semua terkejut, dan seluruh aula menjadi sunyi seperti jarum jatuh. Ketika Xiao Yunfeng, Xiao Longxuan dan anggota keluarga Xiao lainnya melihat hadiah itu, wajah mereka pucat pasi, dan mereka hampir meledak karena marah. Ketika Tuan Xiao melihat hadiah itu, wajah tuannya juga tenggelam. Melihat hadiah dari Jack Ma, Rose Long berkata dalam hatinya, "Jack Ma, itu benar-benar milikmu. Hanya saja gucimu agak terlalu mewah. Abadi tua itu. Apakah itu layak?" "Ya, apa yang dikirim Jack Ma tidak lain adalah guci yang sangat halus." Tuan Qin dan Tuan Tang saling memandang dengan ekspresi penuh arti. Seringai muncul di sudut mulut Qin Qiong. Orang tua dari keluarga Xiao telah melewati ulang tahunnya yang ke-80, dan Jack Ma, anak terlantar, tidak hanya menamparkan wajah Xiao Yunfeng pada hari ulang tahun orang tua itu, tetapi juga memberi orang tua itu sebuah guci. Berita ledakan segera menyebar ke seluruh ibu kota. Pada saat ini, Jack Ma menjadi selebriti No. 1 di lingkaran atas ibu kota. Semua orang tahu keberadaan anak liar dan terlantar ini. Namun, orang memiliki keraguan. Karena Jack Ma ini adalah putra terlantar dari keluarga Xiao, putra siapa dia? Dikatakan bahwa generasi kedua dari keluarga Xiao terdiri dari 3 bersaudara. Yang tertua adalah Xiao Yunfeng, yang kedua adalah Xiao Yuntian, dan dikatakan bahwa dia telah meninggal. Anak ketiga, Xiao Yunhai, dikatakan masih bekerja di luar negeri. Dubes diplomatik, tidak bisa pulang setahun sekali. Dilihat dari sikap Xiao Yunfeng terhadap Jack Ma jelas bukan anak Xiao Yunfeng. Mungkinkah itu putra Xiao Yunhai? Ada pendapat yang berbeda, dan banyak orang yang penasaran dengan gosip keluarga Xiao. Di antara mereka, yang paling penasaran adalah Xiao Yifan dari keluarga Xiao. Bab 765 hancurkan dia. Ketika ulang tahun ke-80 lelaki tua keluarga Xiao, setelah perpisahan yang tidak bahagia, Xiao Yifan yang cantik dan bergerak mengerutkan kening dan bertanya kepada kakeknya, "Kakek, dokter jenius itu Ye, aku mengenalnya. Dia adalah orang yang ingin aku rekomendasikan untukmu. Dokter ajaib. Tapi, kenapa dia menjadi anak terlantar dari keluarga Xiao kita lagi?" Orang tua Xiao sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia berkata dengan dingin, "Apa yang kamu tahu, gadis kecil? Keluar." Xiao Yifan melihat kakeknya marah dan tidak berani mengganggu kakeknya, jadi dia pergi dengan wajah pahit. Sejujurnya, dia mengagumi keterampilan medis Jack Ma, tetapi dia tidak menyangka bahwa Jack Ma menjadi kakaknya dalam sekejap mata. Apa yang terjadi? Begitu Xiao Yifan keluar dari ruang kerja kakeknya, dia melihat Xiao Longxuan berdiri di halaman, mondar-mandir. Dia bergegas dan memanggil, "Saudaraku." Xiao Longxuan berbalik untuk menatapnya dan bertanya, "Bagaimana kabar kakek?" Xiao Yifan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakek sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk."
Itu normal untuk menjadi buruk. Xiao Longxuan menghela nafas pelan. Kakak, bolehkah aku bertanya padamu, apa yang terjadi pada Jack Ma? Xiao Yifan bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Longxuan memandang saudara perempuannya dan berkata, adik perempuan, jangan tanya tentang ini. Karena itu, Xiao Longxuan pergi dengan langkah besar. Xiao Yifan memperhatikan Xiao Longxuan melangkah pergi, cemberut bibirnya, merasa sedikit cemberut, dia bergumam pada dirinya sendiri, karena kamu tidak memberitahuku, maka aku akan bertanya pada Jack Ma. Xiao Longxuan melangkah pergi dan pergi menemui ayahnya Xiao Yunfeng. Wajah Xiao Yunfeng suram, matanya bersinar dingin, dan hatinya sangat marah. Hari ini, ulang tahun ke-80 Tuan Xiao, Jack Ma tidak hanya menamparkan wajahnya, tetapi juga memberi ayahnya sebuah guci, yang membuatnya kehilangan muka dan malu pada keluarga Xiao. Pada saat ini, dia melihat putranya dan bertanya dengan suara yang dalam, Suaner, bagaimana kabar kakekmu? Xiao Longxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum melihat kakek, tetapi kondisi kakek jelas tidak baik. Kakekmu benar-benar bingung. Di depan begitu banyak tamu, dia mengakui bahwa anak itu adalah cucunya. Bukankah itu sama dengan mengakui bahwa anak itu berasal dari keluarga Xiao? Xiao Yunfeng berkata dengan getir, jika kakekmu tidak menghentikan Lao Song untuk menghancurkan anak ini, bagaimana kita bisa membiarkan keluarga Xiao kita begitu malu? Berbicara tentang ini, Xiao Yunfeng penuh dengan kebencian. Xiao Longxuan berkata, ayah, kakek sendiri merasa bersalah tentang kejadian itu saat itu. Pada saat ini, melihat Jack Ma, dia segera mengenalinya, yang bisa dimengerti. Apakah kamu merasa bersalah? Mendengar ini, Xiao Yunfeng tidak bisa menahan cibiran. Saat itu, ketika dia membuat keputusan itu, dia lebih tegas daripada orang lain. Dia masih merasa bersalah. Jika bukan karena transformasi paman keduamu dari pengkhianat menjadi warga negara pahlawan, dia akan bersalah. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Yunfeng tentang kakeknya, Xiao Longxuan menghela nafas tak berdaya dan berkata, ayah, apa yang akan kamu lakukan? Xiao Yunfeng melirik putranya, hatinya bergerak, dan dia bertanya, Suaner, menurutmu apa yang harus kita lakukan tentang ini? Menilai dari sikap kakek, dia seharusnya tidak ingin menyentuh Jack Ma. Xiao Longxuan berpikir sejenak. Haha. Mendengar ini, Xiao Yunfeng mencibir dan berkata, seperti yang kamu maksud, biarkan Jack Ma melompat-lompat. Xiao Longxuan berkata dengan keraguan di matanya, ayah, apa maksudmu? Mata Xiao Yunfeng berkedip dengan ganas, hancurkan anak ini. Ketika Xiao Longxuan mendengar kata-kata itu, wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata, ayah, kakek tidak ingin menyentuh Jack Ma, jika kamu menyentuh Jack Ma lagi, kakek akan tahu, aku takut. Xiao Yunfeng memandang Xiao Longxuan dengan tegas dan berkata, Suaner, ada apa denganmu? Mengapa kamu sekarang menjadi ibu mertua? Jangan lupa, anak itu adalah putra terlantar dan benih liar keluarga Xiao saya. Jika dia tidak mati, itu akan selalu menjadi bom waktu bagi keluarga Xiao saya. Aku melihat kakekmu, dan kamu masih ingin membawanya pulang. Jika anak itu pulang dan disukai oleh kakekmu, apakah keluarga Xiao masih akan mendapat bagianmu? Ketika Xiao Longxuan mendengar ini, wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Suaner, kamu baik-baik saja dalam segala hal, tetapi kamu terlalu ragu-ragu. Jangan lupa, aku hanya putramu, dan aku harap kamu dapat membawa kepala keluarga Xiao. Xiao Yunfeng menepuk pundak putranya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Longxuan mendengar kata-kata ayahnya, dan tahu bahwa ayahnya melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Ekspresi kompleks melintas di ekspresinya, dan dia berkata, terima kasih, ayah. Xiao Yunfeng menatap putranya dan mengangguk ringan, tetapi masih ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Anakku, semuanya baik-baik saja. Itu terlalu lembut, terlalu ragu-ragu. Jika putra ini dapat memiliki setengah dari tekadnya sendiri, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Suaner, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Xiao Yunfeng bergumam di dalam hatinya. Lanjutkan. Xiao Yunfeng berkata kepada putranya. Ya. Xiao Longxuan pergi. Segera, Xiao Yunfeng memanggil Song Lao.
Song Lao mengenakan setelan pelatihan, janggutnya abu-abu dan matanya sedikit menyipit, seperti seorang ahli. Song Lao, kamu adalah ahli di Gunung Wudang. Aku ingin menanyakan satu hal padamu, kata Xiao Yunfeng kepada Song Lao dengan hormat. Song Lao mengangguk ringan dan berkata, tolong bicara. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, singkirkan benih jahat Jack Ma itu untukku. Setelah ini selesai, aku akan memberimu 50 juta. Xiao Yunfeng berkata dengan muram. Song Lao mendengar kata-kata itu, cahaya dingin melintas di matanya, dan berkata dengan nada tenang, oke. Terima kasih Song Lao. Xiao Yunfeng buru-buru membungkuk dan membungkuk, Song Lao melambaikan tangannya dan pergi. Melihat bagian belakang kepergian Song Lao, mata Xiao Yunfeng bersinar dengan kegelapan, dan dia bergumam, Jack Ma, bahkan jika kamu bisa bertarung lagi, bisakah kamu tetap mengalahkan Song Cuisan, salah satu dari 8 pelindung Wudang? Song Cuisan ini adalah salah satu dari 8 pelindung dari sekolah Wudang Gunung Wudang. Kekuatannya cukup luar biasa. Dia adalah seorang master yang Xiao Yunfeng telah membayar banyak uang untuk diundang dari Gunung Wudang. Xiao Yunfeng merenung, jika Song Cuisan mengambil tindakan, dia pasti akan membunuh Jack Ma. Setelah Xiao Longxuan pergi, dia berdiri di halaman, dia melihat Song Cuisan memasuki kamar ayahnya, dan kemudian melihat Song Cuisan keluar dari kamar ayahnya, dengan sedikit kerumitan di wajahnya. Dia tahu bahwa ayahnya telah mengirim Song Cuisan, salah satu dari 8 penjaga Gunung Wudang, untuk berurusan dengan Jack Ma. Dan nasib Jack Ma hanya bisa menjadi satu kata, kematian. Jack Ma, kamu seharusnya tidak berkelahi dengan keluarga Xiaoku sepagi ini. Xiao Longxuan bergumam pada dirinya sendiri, dan ada sedikit penyesalan dalam kata-katanya. Pada saat ini, ponsel Xiao Longxuan berdering, dia mengeluarkan ponselnya dan melihat ide penelepon, itu adalah nomor Qin Qiong. Dia berkerut jijik. Dia mengerutkan kening, tetapi dia masih menjawab telepon dan berkata, Tuan Muda Qin, ada apa?